Di masa peralihan musim seperti sekarang, kalau daerah kering bisa dibuat untuk turun hujan, atau sebaliknya, daerah yang rawan banjir dibuat untuk nggak turun hujan. Kayaknya menarik ya, bisa digeser-geser gitu. Ya, dasarnya alam kan nggak bisa dilawan, tapi dikondisikan. Tapi upaya pengetahuan untuk melakukan itu ya dibantu dengan percobaan teknologi. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Ya, namanya juga usaha. TMC. Sederhananya teknologi yang bisa mencegah hujan atau bisa bikin hujan buatan. Karena fungsinya itu buat Indonesia, teknologinya bisa efektif buat mengendalikan bencana sejak dulu kala. Mulai dari ngatasin kekeringan, ngisi waduk, sampai untuk mencegah banjir. TMC ini dulu dikenal dengan istilah hujan buatan. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun 1977. Ide itu muncul ketika Bapak Presiden Soeharto ngeliat pertanian di negara Thailand kok maju. Setelah diamati, majunya pertanian di Thailand ternyata disuplai oleh banyaknya air yang dibantu oleh modifikasi cuaca. Kemudian Presiden Soeharto pun mengutus Menristek B.J. Habibie untuk mempelajari TMC ini. Di 1977, proyek percobaan pun dimulai. Saat itu pelaksanaannya masih didampingi oleh pihak Thailand. Jadi emang awalnya dipelajari di Thailand, terus diaplikasiin di Indonesia. Fokusnya buat ngedukung sektor pertanian dengan ngisi waduk-waduk untuk kebutuhan PLTA ataupun irigasi. Baru deh di tahun 1978, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berdiri. Pas tahun 1985, proyek ini dikelola khusus oleh UPT Hujan Buatan. Lalu pada 2015, hujan buatan ini mulai berubah nama menjadi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Kalau direkap dari 1979 sampai 2019 yang lalu, udah ada lebih dari 160 kali operasi TMC yang dilakukan, yaitu untuk mengatasi kekeringan, untuk ngisi waduk, sampai untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kalau manfaatnya bisa sebesar itu buat ngendaliin bencana, kok jumlahnya cuma segitu ya dari dulu? Emang kondisinya harus gimana sih buat bisa modifikasi cuaca? Sesuai aturan, TMC ini bisa dilakuin kalau ada bencana yang statusnya udah siaga darurat, yang ditetepin oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang, seperti BNPB atau kepala daerah atau pemerintah. Nah, penerapannya pun didasarin sama data musim kemarau, data musim hujan, analisis data curah hujan, serta pertimbangan antisipatif untuk pengendalian karhutla. Jadi kita nggak boleh dong request buat dibuatin hujan. Nggak dong, nggak boleh sembarangan sohib. Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau BBTMC di bawah BRIN merupakan pihak yang paling berwenang untuk bisa memodifikasi cuaca, terutama untuk kepentingan darurat dalam hal pengendalian bencana. Hal ini udah sesuai sama Inpres Presiden nomor 3 tahun 2020, poin nomor 23. Sedangkan BMKG memberikan dukungan berupa monitoring cuaca ketika TMC itu berlangsung. Penasaran gak sih guys, buat pelaksanaan TMC itu butuh biaya berapa ya?
Brin nyebutin biaya operasional buat TMC itu tembus sampai 200 juta dalam sehari. Buat apa aja? Rinciannya buat beli bahan bakar pesawat atau aftur, bahan semai atau garam, dan biaya operasional personel. Tahu nggak guys, alokasi terbesar dari TMC ini ternyata untuk biaya operasional pesawat terbang yang digunain buat penyemaian garam di atas awan yang mencapai 61%. Biaya bahan bakar semai sebesar 27%. Sisanya buat alokasi upah, jasa dan sewa, serta kebutuhan penyemaian darat. TMC dari tahun ke tahun terus dikembangin guys. Selama ini masyarakat mungkin taunya TMC itu yang pakai pesawat buat naburin garam di awan. Tapi sekarang ada juga loh TMC yang pakai jalur darat, yaitu wahana Ground Based Generator atau GBG, serta wahana pohon flare atau sistem statis. Keduanya punya cara kerja yang sama, yaitu mengantar bahan semai berupa garam ke awan. Dengan gitu, harapannya hujan bisa turun lebih cepat dari siklus normalnya dan bisa membasahi lahan yang kering. Atau sebaliknya, biar hujan turun lebih dulu di lautan sebelum sampai ke wilayah rawan, supaya banjir bisa dicegah. Kalau di daerah kamu gimana, Sohib? Kamu tinggal di daerah kering atau di daerah rawan hujan? Kalau nih, misalnya kamu dikasih kesempatan bisa bikin hujan buatan atau mencegah hujan di daerahmu, kamu pilih yang mana? Yuk komen di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.